Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami untuk asesmen ketiga, yaitu membahas company profile, saham, annual report, dan juga risk matrix pada perbandingan Bank Mega dan juga Bank Kapital Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Melina Nurani Safira dengan NIM 150123143 dengan rekan saya. Saya Muhammad Abdul Arta dengan NIM 1501220281. Dan saya di Juliana dengan NIM 15012223222. Nah, pertama dimulai oleh Muhammad Abdul Warta. Baik, di sini ada company profile dari Bank Kapital Indonesia. Di sini ada jenis yaitu publik, kode emitem, IDX baca, industri jasa keuangan, didirikan Jakarta, Indonesia tahun 1989. Kantor pusat yaitu Menara Jam Sostek Jakarta, Indonesia. Tokoh kunci yaitu Wahyu Dwi Aji sebagai direktur utama. Produk perbankan, pendapatan yaitu sekitar 367 miliar pada tahun 2017, 430 miliar pada tahun 2018. Laba bersih yaitu 86 miliar pada tahun 2017, 106 miliar pada tahun 2018, pemilik yaitu Denny Nugroho, karyawan sekitar 814 orang pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu company profile pada Bank Mega Indonesia, yaitu ada jenis yaitu publik, kode emitem IDX Mega, industri jasa keuangan, didirikan 15 April 1969 sebagai PT Bank Karman, kantor pusat Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tandean, nomor 12, RT 2 RW 22, Mampang Perapatan, Jakarta. Cabang yaitu sekitar 379 cabang kantor dan 8 kantor wilayah. Tokoh kunci yaitu Kostaman Taib sebagai direktur utama dan Khairul Tanjung sebagai komisaris utama. Produk yaitu ada Bank Mega Dana, Mega Credit Card, Mega Fish, Smile. Laba bersih yaitu sekitar 3,01 triliun pada tahun 2020. Total aset yaitu sekitar 112,2 triliun pada tahun 2020. Pemilik yaitu PT Bank Mega Corporation sekitar 58,02% dan publik sekitar 41,98%. Karyawan yaitu ada 6.498 orang pada tahun 2020. Induk yaitu Continental Zebra Taxi 1991 sampai 1996. Para grup yaitu pada tahun 1996 sampai 1999. Megacorpora yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang. Nah, setelah kita mengenal profil company kedua bank tersebut, kita masuk pada bagian annual report pada Bank Mega dan Bank Kapital Indonesia. Berikut adalah perbandingan balance sheet kedua bank dari tahun 2021 hingga 2023. Selanjutnya, berikut perbandingan financial statement kedua bank dari tahun 2021 hingga 2023. Berikut perbandingan finansial rasio kedua bank dari tahun 2021 hingga 2023. Berikut adalah perbandingan EBITDA kedua bank dari tahun 2021 hingga 2023. Dan berikut adalah shareholder dari equity pada kedua bank, yaitu Bank Mega dan Bank Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya pada bagian expected return, nah pada Bank Mega di sini lebih besar dari pasar dan untuk Bank Kapital menandakan negatif. Jadi ketika pasar naik, dia tidak terpengaruh dengan harga pasar atau tidak ada hubungan dengan pasar saham. Nah, untuk Bank Mega ini berada di 5% dan untuk Bank Kapital berada di min 0,12%. Yang artinya jika kita menggabungkan kedua saham ini adalah penggabungan yang baik karena ketika Bank Mega sensitif terhadap pasar, kita bisa melakukan invest ke Bank Kapital menjadi plan untuk kita jaga-jaga ketika Bank Mega itu rugi. Nah, kemudian ada standar deviasi. Nah, ini mengindikasikan tentang risiko. Jadi, di risiko Mega dan Baca atau Bank Kapital bisa dilihat bahwa risiko Baca ini berada di 2,7%, sedangkan Bank Mega hanya di 2%. Maka risiko ketika invest di Bank Kapital ini akan lebih tinggi dibandingkan pada Bank Mega. Kemudian ada varian dan korelasi. Nah, buat di korelasi ini bisa dilihat kalau dipersenkan antara menggabungkan Baca dan Mega ini akan menjadi 3%. Lalu ada weight. Dan apa sih hubungannya?
Misal kita ingin mengalokasikan 100 juta kita ke dua saham ini, anggap kita ingin invest 100 juta tadi, di Bank Mega ini ada 61% yang mengartikan 61 juta, dan pada Bank Kapital ini di 38%. Lalu untuk di returnnya ini menunjukkan di min 0,01 atau hubungannya terlihat pada beta. Nah, untuk beta Bank Mega itu sendiri berada di 0,34, sedangkan beta Bank Kapital berada di 0,7, yang artinya kurang dari 1. Beta yang kurang dari 1 sensitif, namun cenderung lebih rendah ketimbang beta di atas 1. Kalau kita ingin membandingkan lebih sensitif mana antara Mega dan Baca, tentu lebih sensitif ke Bank Kapital ketika betanya berada di 0,7%. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dwi Yuliana. Oke, masuk pada risk metric Mega. Seperti kita tahu, beta pada Mega itu 34%, yang artinya itu kurang sensitif terhadap pasar. Maka masalah Bank Mega itu lebih banyak berasal dari internal perusahaan. Yang pertama, ada contohnya di kinerja keuangan yang buruk, lalu risiko likuiditas. Namun juga ada di saham, yaitu di fluktuasi, namun hanya sedikit. Kemudian di matriks ini kebanyakan hijau, yang artinya kebijakan pemerintah yang baru. Mitigasi resikonya, ini itu ada beberapa, yaitu ada diversifikasi portofolio, investasi, implementasi, dan lain-lain. Kalian bisa baca tabel berikut. Kemudian masuk pada risk metric Baca, yang kita tahu beta Baca itu sekitar 71%, yang artinya itu lebih banyak dibandingkan Mega, lebih fluktuatif ke saham. Namun tidak semua aspek berasal dari saham. Ada masalah dari internal juga, namun hanya sedikit, seperti penurunan jumlah produk dan cyber security attack. Yang berasal dari saham yaitu ada penurunan harga saham, kecurangan atau manipulasi pasar keputusan, investasi. Bisa dilihat ada yang merah. Nah, itu tuh artinya menandakan bahwa penurunan harga saham mengartikan tinggi atau banyak. Namun dari internal mitigasi resikonya, yang pertama ada memperkuat sistem keamanan cyber, melakukan edukasi dan pelatihan keamanan kepada karyawan, memperkuat sistem manajemen resiko, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat tabel berikut. Kemudian berikut kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami. Yang pertama kesimpulannya yaitu keuntungan potensi. Dari sudut pandang return, Mega lebih menguntungkan karena memiliki expected return yang positif dibandingkan Baca yang negatif. Kemudian pada bagian resiko, Mega memiliki resiko yang lebih rendah dibandingkan Baca berdasarkan standar deviasi dan beta. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.